jika mempunyai anak dengan diagnosa Down syndrome, nggak usah panik, nggak usah sedih, nggak usah bingung, nggak usah malu gitu ya. Karena apa? Karena mereka bisa kok kita latih. Jadi begitu terdiagnosa harus cepet-cepet konsul ke ahlinya gitu ya, supaya anak ini tumbuh kembangnya bisa seiring sejalan dengan usianya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kawal inspirasi. Siang ini kita mau ngobrol-ngobrol, mau sharing bersama orang tua hebat, orang tua luar biasa dari anak Down syndrome. Nanti kita akan bahas seputar apa itu anak Down syndrome dan bagaimana cara kita sebagai orang tua ya dalam mendidiknya, mendampinginya, merawatnya ya bro. Oke. Sebelum kita lanjut, kita jangan lupa untuk teman-teman di like, comment, and subscribe dan share sebanyak-banyaknya di sosial media kalian. Ya, salam kawal Inspirasi. Oke, kita di sini mau bertanya dulu, namanya Ibu Meliana. Ibu Meliana dengan Ibu Lili Farida. Oke, Ibu Meliana dengan Ibu Lili Farida. Biar lebih akrab kita panggil Ibu Mei dengan Ibu Lili ya. Siap. Gimana bro? Pertanyaan pertama gimana? Mungkin untuk pertanyaan pertama bisa kita tahu dulu apa sih arti dari Down syndrome ini Bu? Bisa dijelaskan sedikit? Jadi Down syndrome itu adalah kelainan kromosom. Di dalam Down syndrome sendiri itu ada 3 tipe ya. Saya hanya menjelaskan garis besarnya garis besar aja. Iya, karena saya bukan tenaga kesehatan, tapi saya mempunyai anak Down syndrome. Jadi Down syndrome itu ada 3 tipe. 1 tipe mozaik, kedua tipe translokasi, ketiga trisomi 21. Nah, kalau sudah ada hasil diagnosa Down syndrome itu biasanya dinyatakan dengan hasil lab. Jadi dicek dulu kromosomnya, iya, supaya tahu tipenya apa nih Down syndrome-nya gitu. Tapi meskipun tidak cek kromosom, biasanya sudah ada ciri-cirinya. Mendekati ke sana ya Bu. Iya, yang mengarah ke sana terlihat sudah ciri-cirinya itu. Untuk Bu Lili dan Bu Mei, anak keberapa Bu yang mengalami ADS nih? Kalau anak saya anak yang kelima. Terakhir Bu ya, Iya. anak terakhir. 5 saudara Bu. Iya, 5 saudara. Kalau untuk Ibu Mei sendiri, anak Saya yang anak Down syndrome-nya anak keempat. Oh, anak keempat. Sama-sama terakhir Bu ya? Sama-sama terakhir sama Bu Lili. Iya, insya Allah yang terakhir. Nah, terus untuk Down syndrome itu apakah kelihatan dia dari dalam, maksudnya kayak dalam kandungan sementara USG atau pada saat sudah melahirkan gitu, atau ada ciri-ciri lainnya gitu Bu? Maksudnya untuk Sebenarnya dari usia kandungan untuk saat ini ya, saya dengar itu ada penelitian terbarunya gitu ya. Dari 3 bulan pertama kalau nggak salah itu bisa dicek apakah si janin ini Dalam kandungan itu? Ya, dalam kandungan mengalami Down syndrome atau tidak gitu kan sudah ada. Nanti kalau dari USG-nya sendiri sebenarnya sudah terlihat juga cirinya. Karena kalau anak Down syndrome tuh cirinya tengkuk belakangnya ini lebih tebal dan lebih pendek gitu. Berarti ada ciri-cirinya memang langsung kelihatan gitu Bu? Iya, biasanya kalau di USG itu terlihat di bagian tengkuknya lebih tebal dan lebih pendek. Oh gitu, berarti ada ciri-cirinya memang berarti dari dalam kandungan gitu ya? Dari hasil USG itu terlihat. Tapi nanti setelah lahir terlihat juga cirinya. Setelah berapa hari itu Bu? Kalau saya sendiri ngalami spontan ya, habis melahirkan sekitar berapa jam kan bayinya dikasih ke saya gitu. Nah, itu sudah terlihat. Sudah terlihat dari matanya,
Terus tulang hidungnya ini Ya. dia nggak ada, rata. Oh, lebih rata. Oh. Ya matanya agak dekat gitu. Berarti sama juga Ibu, untuk Ibu Lili ya, berarti kurang lebih sama ini juga berarti. Setelah tahunya anak Down syndrome, maksudnya kalau apa ada Down syndrome gitu Bu, pada saat Ibu waktu merasanya itu pada saat mungkin dalam kandungan kah, USG, atau pada saat setelah melahirkan gitu? Setelah melahirkan. Setelah melahirkan baru Iya. tahu ya. Tahu itu juga tahunya sudah 3 hari pulang dari rumah sakit. Kebetulan waktu itu yang dikasih tahu bapaknya. Oh gitu. Iya. Oleh siapa Bu? Oleh Ya. siapa? Sama Yang dikasih tahu oleh Sama dokter. dokternya. uji lab kayak itu. Enggak, waktu pas selesai melahirkan itu langsung gitu. Nah pas pulang itu baru dikasih tahu kalau anak ini Down syndrome. Kebetulan waktu itu saya enggak ngerti sama sekali Down syndrome itu apa gitu. Ya Jadi dijelaskan sedikit ya, Iya. dokter. Pengertiannya itu umpamanya anak sekolah di bawah rata-rata katanya gitu. Untuk Bu Mai dan Bu Lili ya, gimana perasaannya Bu setelah mengetahui dari dokter nih menjelaskan bahwa ini anak Ibu adalah Down syndrome nih, bagaimana Bu Mai? Jadi gini, Alaren tuh lahirnya di bidan dekat rumah gitu ya. Bukan rumah sakit ya? Bukan ya. Jadi yang mengetahui kalau Alaren itu Down syndrome saya sendiri. Kebetulan saya itu dulu kerja keliling-keliling rumah sakit gitu kan, sering ketemu anak-anak Down syndrome. Jadi saya sedikit banyak itu adalah gitu udah ya. belajar lah. Nah begitu saya lihat Alaren itu Down syndrome, ya sudah nggak ada masalah sih bagi kami. Saya kasih tahu bapaknya dan bapaknya juga Menerima gitu. menerima, nggak ada masalah, dan kami nggak ada nangis-nangis gitu, nggak ada. Nah, pemberian dari yang di atas sudah Iya, sudah yang terbaik pasti Bu, sudah ya? yang terbaik, nggak ada masalah kan Iya, namanya Dan, anak. dan mungkin juga karena memang sudah tahu sebelumnya gitu. Iya, mengenai karena Down saya syndrome. sudah paham ya gitu istilahnya. Oh ini anak Down syndrome gitu ya sudah, nggak masalah sih gitu. Bu Lili gimana Bu? Rasanya setelah mengetahui nih dari penjelasan dokter, anak Ibu ini adalah seorang Down syndrome tuh. Ya. Saya tahunya 3 hari setelah pulang dari rumah sakit. Nah bapaknya itu mengumpulkan anak-anaknya yang 4 itu. Katanya adikmu ini lain daripada Kalian. yang lain gitu kan gitu. Ini bisa disebut anak Down syndrome. Tapi terus saya jawab Down syndrome itu apa gitu. Jadi dikasih pengertian kalau umpamanya anak SD itu sekolahnya di bawah rata-rata gitu kan. Tapi saya tetap tidak percaya gitu. Sabar. Akhirnya saya berusaha kan tetap vaksin setiap minggu ke puskesmas itu kan. Ya, seperti pada umumnya lah. Nah di situ saya dapatkan Ilmu. dokter yang Khusus. iya dokter yang untuk Spesialis memberikan anak. untuk spesialis anak untuk terapi katanya anak ibu dan sindrom itu harus diterapi Harus supaya terapi. bisa gitu nah Di puskesmas itu juga dapat ilmu lah Bu ya. ya dari puskesmas itu saya dapat terapinya itu dari situ. Nah terus nggak lama ada teman katanya ini ada anunya ada kumpulannya katanya gitu, coba Oh. temui ibu Mai katanya gitu. Kebetulan waktu itu ulang tahun dan sindrom Bu ya. Nah di situ saya pertama ketemu Bu Mai. Nah sampai sekarang saya bisa kuat Sahabat. dan bangkit ya karena ibu. Mantap, ibu-ibu luar biasa. Berarti waktu dari sebelumnya itu memang belum pernah tahu apa namanya Down syndrome, dan mungkin keluarga atau mungkin ngeliat sekeliling itu belum pernah ada berarti Bu ya yang Ibu Nggak tahu pernah tentang sama Down syndrome sekali. itu. Iya makanya saya tuh dalam hati berjuang gitu kan. Saya mampu kuat untuk seperti anak-anak yang lainnya gitu. Ya baik Bu, jadi setelah tahu anak itu Down syndrome, ada ndak maksudnya bertanya gitu kalau seandainya Down syndrome itu bisa disembuhkan apa enggak gitu Bu? Nah kalau saya sendiri sudah tahu gitu ya kalau Down syndrome itu memang nggak bisa disembuhkan. Berarti memang sampai dia ini. Iya, karena kan itu terjadi waktu pertemuan sel gitu, sperma dan ovum gitu ya. Nah, jadi karena kayak contoh donat itu sudah tercampur Teradon itunya, gitu. nah Dan ndak Sudah mungkin jadi lagi adonan. bisa. sudah jadi gimana masa mau dirubah lagi kan? Tinggal bagaimana kita mendampinginya. Iya, tinggal bagaimana kita merawatnya,
bimbing dia supaya dia bisa mandiri. Berarti untuk perlakuan khususnya mungkin cuma untuk terapi, mungkin setelah terlihat dewasa gitu Bu ya, dari kecil sampai dewasa gitu mungkin terapi aja berarti Bu. Iya, Untuk terapi. penyembuhannya sendiri mungkin tidak ada Nggak ya. ada, ya memang nggak bisa disembuhkan, hanya harus distimulasi terus. Stimulasi. Gitu, iya. Untuk Alaren dan adik Dapa nih Bu, adakah perlakuan khusus bagi kita mendampingi mereka sebagai anak Down syndrome nih Bu? Terus pengalamannya selama mendampingi Alaren bagaimana? Iya, kalau saya nggak ada sih perlakuan khusus untuk Alaren gitu ya. Untuk mendidik dia itu gimana saya samakan dengan kakak-kakaknya. Dia juga harus mendapatkan hak yang sama, sekolah juga gitu kan. Hanya saya perlu waktu ekstra tambahan. Waktu extra time. Iya, jadi misalkan kalau kakaknya tuh TK kelas TK umur 4-5 tahun gitu ya, nanti mungkin nih kelas 6 sudah masuk SD. Nah, kalau Alaren tuh belum Mungkin gitu ya. beda berapa Iya, tahun lagi. saya agak lambat gitu. Jadi saya kasih dia mainan dulu di TK. Jadi baru masuk SD itu sudah mau umur 8 tahun baru masuk SD. SD sekarang nih Bu ya. Ya, SLB. Nah, kalau TK-nya tetap TK yang Biasa, reguler reguler, ya, ya. TK biasa yang dekat rumah itu. Kalau pengalamannya Bu Lili dengan adik Dapa bagaimana Bu? Pengalaman saya Dalam mendampingi ya. masalah Dapa ini yang untuk masa sekolahnya tuh baru berapa hari terapi di Rumah Sakit Hermina. Kebetulan dokter menganjurkan Dava ini harus sekolah karena Dava ini termasuk anak yang diam katanya gitu. Oh, harus sering. Iya, terus begitu disuruhnya juga tes IQ itu juga karena masih libur kan jadi belum terlaksana. Saya anu ke Bu Mei, Bu kayak apa anakku ini harus sekolah Bu. No, dari dulu sudah aku bilang mau sekolah. Tapi karena Diomelin, saya merasa, karena saya merasa sih Dava ini dari bicaranya, dari apa ini kayaknya masih jauh, sedangkan Alaren itu kan Karena Bu Mei juga sedikit banyak udah ada belajar-belajar. iya gitu. Nah akhirnya ya sudah sekolah di tempat Alaren, alhamdulillah kemarin tuh diterima gitu. Terima Nah, TK-nya Bu ya. iya, Sampai SD sama-sama nggak nih Bu? insya Allah sama-sama. Sama-sama SD. Pokoknya kemana saya berpikir harus itu gitu ya. Sahabat sejati. Sahabat sejati. Bu nih dengan Ibu Lili nih. Kalau untuk anak itu maksudnya kayak anak yang Down syndrome ini apakah ada makanan khususnya atau ada mungkin larangan makanan untuk anak-anaknya ini? Makanan minuman ya. Makanan minuman mungkin ada larangan atau mungkin biar ibaratnya biar cepat ini anaknya tumbuh nggak boleh makan ini gitu. Apakah ada larangannya gitu untuk anak-anak Down syndrome ini Bu? Kalau saya ya Alaren itu dulu termasuk yang berat badannya rendah. Dari berat badan ya. Ya, dari situ saya harus ekstra juga nih ngasih nutrisinya buat dia, Gizi. gizinya. Jadi saya konsul ke dokter ahli gizi. Kebetulan di Samarinda sudah ada. Sudah ada. Saya juga konsul ke dokter spesialis anaknya dan dikasih untuk menunya ya, daftar menunya Harian. untuk memenuhi kalorinya. Nah, tapi di suatu usia itu Alaren tuh jadi agak picky eater gitu ya, pilih-pilih makanannya. Oh. Nah, sampai hari ini pun Pintar ya. ya, sampai hari ini pun dia makan nasi itu Mas 1 bulan tuh mungkin 1 kali aja dia makan nasinya. Jadi lebih Karena ke dia apa nih? karena dia lebih memilih gitu Bu ya. Iya, maksudnya jadi gitu ya. dia nggak mau, dia nggak bisa makan ikan. Bukan dia nggak bisa ya, kayaknya dia nggak mau. Nggak mau gitu. Nah, ikan nggak mau, daging apalagi, ayam juga, terus buah gitu juga nggak bisa kayak orang langsung dimakan gitu. Jadi terus terang saya pusing juga mikir itunya. Untuk mengganti nutrisinya tuh bagaimana, nah itu yang saya setiap hari harus mikir gitu. Berarti lebih ke makanan khusus berarti ya, ya Bu ya? Enggak juga, kalau masalah makanan itu Bebas bisa gitu aja ya, bebas, dia nggak ada diet, nggak ada pantangan, jadi semuanya bisa makan. Minum es pun dia laju kalau minum es, saya kasih aja. Jadi cuma dia apa yang dia suka makan, nah di situ saya kasih makan terus.
Jadi mengganti. perlu dibatasi nggak gulanya mungkin. Ya, Misalnya kalau dia suka donat nih, makan terus donat nggak boleh juga. Ada batasannya. Kalau selama ini dia kan nggak ada gula darahnya tuh aman aja gitu ya. Jadi kalau misal makan donat ya seberapa sih banyaknya, paling 2, 3 gitu. Cuma kan dia nggak makan nasi. Oh iya, jadi Gitu. lebih ditekankan untuk makanan yang cemilan tapi yang Iya, bernutrisi juga. yang ya. bernutrisi yang seperti itu. Jadi dia nggak ada pantangan diet makan apa, nggak ada sih, aman aja. Kalau kayak untuk Ibu Lili, untuk adik Davanya tuh ada makanan khusus kah atau mungkin ada yang dilarang untuk makan gitu untuk Davanya? Iya, nggak ada. Nah ada yang sama berarti kayak kesukaannya apa deh? Iya. Semuanya suka. Semuanya. Semuanya Alhamdulillah. suka. Balikan nama ya. Kebalikan malah. Iya. Berarti kalau untuk anak Down syndrome ini tidak ada pantangan untuk masalah makan ya. Berarti Iya, semua sama, tinggal tergantung dari pilihan anaknya sendiri mungkin ya gitu ya. Ya, Sama ada, seperti tapi- kakak-kakaknya Bu ya. Ya, tapi ada juga anak Down syndrome yang memang harus ada perlakuan khusus gitu ya untuk makannya, kayak yang penderita diabetes Oh, gitu. iya. Nah, itu kan ada itunya. Terus ada yang hiperaktif gitu Iya, ya. Nah, itu mungkin ada Coklat perlakuan dihindari. khusus gitu. Mungkin ini mitos juga kayaknya ya. Mungkin kalau kayak pernah dengar sih dulu kalau anak Down syndrome itu nggak boleh berlebihan untuk dikasih minum susu gitu mungkin Bu ya. Karena bilangnya akan lebih aktif ya, biasanya lebih aktif itu bener apa enggak sih maksudnya? Nah, jadi gini, kalau untuk yang aktif atau tidak itu memang ada anak Down syndrome yang plus aktif gitu Hiperaktif ya. gitu. Plus Iya. hiperaktifnya. Nah, tapi saya pernah konsultasi dulu, Alaren tuh aktif banget. Aktif ya. Aktif ya. Kalau ke mall itu nggak bisa jalan. Jadi lari. Harus itu. Lari. Jadi kita dibawa ikut lari. Nah, terus saya tanya, dokter gimana, ada nggak dietnya? Sebenarnya nggak perlu didietkan untuk saat itu, tapi energinya yang harus disalurkan. Nah, Aktifnya itu ke tempat yang mana iya, gitu ya. jadi saya bawa jalan, kebetulan kan rumah saya itu agak bukit-bukit Oh, gitu iya. ya. Nah, Disuruh main naik, sepeda. dia jalan, naik turun bukit itu mungkin pas capek, ya sudah dia tidur gitu, enak aja sih. Untuk Bu Lili dan Bu Mai ya. Ya, Mungkin apakah ada komunitas anak Down syndrome atau perkumpulan orang tua Down syndrome se-Kalimantan atau se-Samarinda, ada kan? ada. Jadi kebetulan juga kami ini bergabung di Potats, ya. Potats namanya ya. Iya, Persatuan Orang Tua dengan Anak Down Syndrome. Oh, itu kepanjangannya ya. Iya, Iya. di situ. Nah, kegiatannya apa aja tuh, Bu? Kegiatannya sih karena nih masa pandemi, jadi kami banyak off-nya ya. Kalau nggak pandemi dulu kita kayak ceritakan. seminar-seminar Oh, iya. parenting gitu, terus ngumpul-ngumpul lah, sharing sama orang tua. Terus kita juga kunjungan gitu ya ke orang tua yang baru punya Anak Down. bayi Down syndrome yang dengan diagnosa Down syndrome, jadi kita kunjungan, Berbagi anu lah, ya. berbagi informasi. Iya benar. Berarti kalau untuk kayak komunitas ini terbuka untuk semuanya berarti ya. Maksudnya untuk semua anak-anak Down syndrome gitu. Iya, khusus orang tua yang punya anak Down syndrome. Untuk usia dari adik Dava ini berapa ya Bu sama adik Alaren? Alaren sekarang usianya 8 tahun. 8 tahun ya. Kalau untuk adik Dava 7 tahun. 7 tahun ya. Iya. Terus kalau untuk ya mungkin ini masih kecil kan ya. Cuman untuk tujuan kedepannya nih untuk ibu yang memiliki anak Down syndrome, Alaren dan Dava ini, tujuan dan impiannya ke depan untuk si adik ini gimana gitu? Apa tujuan kedepannya? Kalau saya sih pengennya gitu muluk-muluk gitu ya Mas ya. Tapi kan harus terukur juga. Gitu. Iya. Mulu-mulu ini maksudnya gimana? Jadi Bu? waduh anakku besok pengen jadi dokter, pengen apa nah gitu ya. Pelan tapi pasti. Ya, tapi kita kan harus ada Harapan. tolak ukurnya gitu ya. Mampu tidak si Berjenjang. anak, iya gitu. Nah, kalau saya sih harapannya Alaren ini bisa mandiri tanpa merepotkan saudara-saudaranya. Karena biasanya kalau anak Down syndrome itu kan seumur hidup mereka perlu Bantuan. pendampingan Pendamping. gitu ya. Nah, jadi misalkan untuk saat ini dengan usianya 8 tahun dia sudah bisa
bersih diri sendiri. Minimal tuh ya. Nah, minimal itu jadi ke toilet untuk BAB dan BAK-nya itu dia sudah bisa cuci sendiri, sudah bisa bersihkan itu. Jadi kan paling tidak dia sudah tidak merepotkan Alhamdulillah. keluarganya. Lebih dilatih untuk lebih kemandiri ya juga Iya, di satu untuk ya. kemandiriannya aja sih yang saya ini Kalau harapkan. untuk adik Dava gimana nih Bu, untuk harapan dan kedepannya untuk si adik? Ya, seperti Bu Mai bilang Iya, tadi, iya. Dava juga kemandiriannya juga bisa Dilatih lagi. dilatih. Sekarang ini juga untuk kata perintah itu juga sudah paham, gitu kan. Jadi ya seperti tadi impian orang tua tuh kepengen anaknya tuh seperti, kebetulan saya ini kepengen seperti bapaknya gitu. Tapi anaknya ini kan nggak Berkebutuhan mungkin khusus. dianakan seperti Bapaknya ya. bapaknya yang Bapaknya itu jadi supir ya. iya Transportasi, iya, transportasi, transportasi, ya. Tapi ya karena kita sadar mempunyai anak kita ya dari kemandiriannya, terus sama janji saya sebisa mungkin gitu. Tidak merepotkan Iya, saudara-saudara. Berarti untuk harapan dan ininya adik ini tidak terlalu muluk-muluk, intinya Mandiri. belajar Mandiri. untuk lebih fokus di mandirikannya dia gitu berarti Bu ya. Ya, Biar lebih kemandiriannya biar lebih, yang penting yang jelas tidak menyusahkan lah ibaratnya gitu ya. tidak menyusahkan. Saudara. Ya berarti Saudaranya. lebih fokus ke untuk kemandirinya aja, tidak bentar yang muluk-muluk lah intinya gitu Bu ya. Untuk Bu Mai dan Bu Lili, mungkin ada yang mau disampaikan tips motivasi kepada bubuhan kawal inspirasi. Silahkan mungkin dari Bu Mai. Ya, kalau saran saya, jika mempunyai anak dengan diagnosa Down syndrome, nggak usah panik, nggak usah sedih, nggak usah bingung, Minder. nggak usah malu gitu ya. Karena apa? Karena mereka bisa kok kita latih. Jadi begitu terdiagnosa harus cepet-cepet konsul ke ahlinya gitu ya, supaya anak ini tumbuh kembangnya bisa seiring sejalan dengan usianya, bisa sama lah dengan anak-anak reguler yang lain. Jadi saran saya santai aja gitu, nggak usah panik gitu. Apapun yang diberikan udah dari Sudah atas. yang terbaik, iya. Allah tuh nggak akan menciptakan produk gagal. Iya. Semut pun Masya diciptakan ada manfaatnya gitu. Pasti, Apalagi apapun. ini manusia Manusia. gitu ya. Nah, jadi ya Yang itulah. paling mulia daripada makhluk lain ya. Iya, Kalau betul dalam sekali. Muslim. Iya. Jadi nggak usah malu, nggak usah bingung, nggak usah apa. Siap. Untuk Ibu Lili mungkin ada tambahan mungkin untuk motivasi teman-teman yang di luar sana. Kita juga selalu mendukung, Iya, terus mengasih itu semangat. semangat ya, Sharing-sharing, Bu, ya. ya sharing-sharing. Kalau umpamanya malu bisa menghubungi kami berdua, jadi kita bisa datang ke rumahnya untuk Beri semangat lah ini. Iya. Mungkin ada pemirsa kawal inspirasi yang memiliki anak Down syndrome mungkin bisa gabung di komunitasnya, Bu ya. Boleh. Barangkali ada keluarga, tetangga, atau juga lihat pas kebetulan di pasar ada anak Down syndrome. Nah, kami minta tolong supaya bisa diarahkan, bisa gabung lah di komunitas, supaya apa? Supaya dapat informasi gimana ini tadi merawat si anak nih, gitu. Informasi kesehatannya, Iya. informasi pendidikannya. Sharing-sharing, ya. Iya. Jadi siapa tahu ada yang lihat Nanti tetangganya. boleh saya cantumkan di video. Boleh, WA-nya, Bu. silakan. Nanti Nomor ada di HP sini saya. ya. Nomor HP Ibu Mai Ya. atau sama Bu Lili Bu juga. Lili, Ya. boleh. Boleh. Ya. Bisa nanti langsung dikabarin untuk teman-teman yang mau bergabung di komunitasnya. Potats silakan. namanya. Iya, nanti bisa langsung hubungin aja Ibu Mai dan Ibu Lili di nomor yang tertera nanti di bawah. Sampai sini dulu, Bu ya. Ngobrol-ngobrol kita, sharing-sharing kita mengenai apa itu Down syndrome dan bagaimana kita sebagai orang tua dalam mendampinginya ya. Mungkin ada tambahan, Bro Rudi. Baik, untuk teman-teman yang di luar sana, untuk yang memiliki anak Down syndrome atau saudara-saudara atau keluarga yang memiliki anak Down syndrome, tetap semangat
Intinya jangan pernah menyerah, buktikan kalau kalian juga bisa gitu untuk mendidik anak yang memiliki Down syndrome. Jadi untuk bertanya pun jangan pernah malu untuk bertanya, mungkin mencari komunitas, coba bertanya itu untuk sharing tentang masalah anak-anak Down syndrome. Jadi untuk teman-teman di sana jangan pernah menyerah juga, tetap semangat dan Terima tetap kasih kepada Bu Makasih, Mai. ya, makasih Mas Adi, Mas Rudi, kesempatan yang sudah diberikan pada kami. Semoga para orang tua yang memiliki anak Down syndrome punya harapan yang besar seperti kita juga, ya kan? Amin. Amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bu Terima Mai kasih. dan Ibu Lili. dan Bu Lili sebagai pembicara kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang bisa diambil oleh bubuhan kawal inspirasi. Bisa dapat ilmu-ilmu yang lebih banyak dan, juga lagi. Mungkin ada semboyannya atau kata-kata gitu kan ya. Ayo 1, 2, 3. Aku ada, aku bisa. Ada dan bisa untuk Indonesia. Oke, untuk teman dan kawal inspirasi, jangan lupa like, comment, and Subscribe. Dadah. Dadah. Salam kawal inspirasi.